Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in imad wa imadu hadzadin al-ilmu al-hadid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada Sayyidul Kawanin, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kautut keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Dan tiada lupa pula lasiman wa khususon, semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada ikhwan akhwat jamaah Haribat Manul Hikmah dimanapun berada. Dan Al-Fakir berdoa, semoga kita semua dijadikan oleh Allah hambanya yang dicintainya, yang dijadikan hamba yang hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Sukses dunia, sukses akhirat. Apapun keinginan kita, cita-cita kita, yang diperjuangkan kita, semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita diberi keleluasan dunia, banyak harta, banyak uang, jabatan tinggi, segani orang, dihormati, dimuliakan oleh sesama di dunia dan di akhirat, berada di dalam rahmat Allah dan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hidup di dunia ini, yang diperjuangkan kita adalah kesuksesan. Sukses dunia, sukses akhirat. Sukses dunia saja, akhirat celaka, untuk apa? Dan begitu pula sukses akhirat tok, tapi dunia sengsara, merana, menderita, itu pun kurang baik. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita diberi arahan untuk berdoa meminta kepada Allah adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa sebabnya? Karena dunia ini adalah balagun ilal akhirah. Jadi tidak sedikit, bahkan benar-benar menjadi sesuatu dorongan. Dunia ini adalah bisa suksesnya kita di akhirat. Jadi dunia ini bisa jadi wasilah, bisa jadi perantara untuk kita sukses senang di akhirat. Insya Allah, ya tentu ini berbekalkan ilmu keagamaan tentunya.
Tapi yang jelasnya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Karena kalau kita kembali kepada tauhid, kita sudah dituliskan oleh Allah sebelum kita dilahirkan. 500 tahun sebelum kita dilahirkan. Perjalanan kehidupan kita, nasib kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditulis di bukunya Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu, tugas kita adalah satu. Inti yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa? Yaitu berdoa, memohon, mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Doa. Makanya diadakan doa. Jadi kan memang kita ada qada dan qadar, tapi ada doa. Karena qada dan qadar, ketentuan kita, nasib kita yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz, tapi tetap bisa berubah kalau kita berdoa. Tentu kalau Allah menghendaki. Makanya diadakan berdoa. Jadi doa ini adalah untuk merubah pernasiban kita. Sekali lagi, nasib kita, ketentuan kita yang sudah ditentukan oleh Allah, dengan adanya kita berdoa kepada Allah, kalau Allah menghendaki, bisa berubah. Hal apa? Hal misalkan ini kita, misalkan tentang kehidupan kita mau jadi ini, kita mau jadi itu, hidup kita akan begini, hidup kita akan begitu, kita akan celaka, kita akan bahagia. Ya berbagai macam profil kehidupan kita. Itu kan sudah ditulis, sudah jelas ditulis. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, ya misalkan kalau kita tahun sekian, bulan sekian kita mau celaka, tapi kita meminta kepada Allah keselamatan, itu tidak jadi kalau Allah menghendaki. Misalkan umur kita misalkan berapa, 40 tahun, kita selalu meminta ke Allah, diminta dipanjangkan umur, ya bisa umur kita itu ditambah dipanjangkan oleh Allah kalau Allah menghendaki. Memang ada keterangan, apabila datang ajal maka tidak akan bisa mundur walaupun hanya sesaat. Jelas kalau ajal sudah tiba ya tidak akan bisa mundur. Tapi dengan adanya doa, tulisan ketentuan kita bisa berubah, bisa dirubah oleh Allah kalau Allah menghendaki. Ya, makanya adanya doa. Kalau memang catatan ketentuan tidak berubah, tidak mungkin adanya doa. Jadi adanya doa itu tanda bukti bahwa sesuatu catatan ketentuan profil kehidupan kita bisa berubah. Ya, tentu sekali lagi kalau Allah menghendaki. Makanya ada istilah qada mubrom, ada istilah qada mu'allaq. Jadi qada mubrom, ada suatu tulisan ketentuan yang tidak dapat dirubah. Ada. Kita berdoa, ya semoga kita berdoa ya untuk catatan yang mu'allaq. Mu'allaq itu ya masih bisa berubah, maksudnya masih tergantung minta atau tidak kita kepada Allah, seperti itu. Ini adalah keyakinan, ini adalah tauhid. Jangan sampai kita lupakan. Karena kalau kita tidak mengetahui, tidak meyakini tentang ilmu ketauhidan ini, kita bisa berabai hidup. Berabai gimana? Tidak sedikit orang yang gantung diri, tidak sedikit orang yang minum racun, tidak sedikit orang yang berbaring di jalan kereta api karena putus asa. Putus asa ini adalah suatu larangan, suatu kelakuan yang hina, yang dina, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini akibat daripada tidak meyakini bahwa sesuatu ketentuan itu adalah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun nasib kita, apapun hal di dalam diri kita, itu adalah terbaik bagi kita menunggu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang tidak menginginkan, ya berdoalah kita. Allah berfirman, berdoalah kata Allah,
Ud'uni, kata Allah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan, pasti aku beri. Berdoa kita, apapun keinginan kita, berdoalah kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tatkala kita berdoa, Allah langsung mengulurkan tangannya untuk memberikan apa yang kita minta. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini sedikit kita membahas, sedikit kita ngobrol tentang masalah hal polemik nasab. Nasab siapa yang kita bicarakan? Tentu nasab yang lagi rame sekarang. Nasab siapa? Klan Ba'lawi yang masyhur di Indonesia dinamakan Habib. Ini Habib ini luar biasa ini. Luar biasa Habib ini. Karena mereka mengaku keturunan Nabi. Wah, sedangkan di Nusantara ini adalah mayoritas Islam. Sedangkan Islam kebanyakan juga mayoritas NU. Ya jelas yang mengaku cucu Nabi ya tentu menjadi raja lah, dihormati, disegani, dimuliakan. Jangankan yang bisa ngaji, yang tolol pun, jangankan yang sehat, yang gila pun, wah, diciumin oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena keturunan Nabi. Tuh, banyak keanehan di diri Nabi, di diri yang mengaku keturunan Nabi. Kalau di diri Nabi keanehan-keanehan itu adalah suatu mukjizat dari Allah. Tapi kalau keanehan-keanehan kepada klan, kepada orang yang mengaku cucu Nabi, yaitu naudzubillahi min dzalik. Dari kedudukan yang terhormat, dari kehidupan yang terhormat, dari kehidupan yang mulia, istimewa, menjadi hina dina, menjadi gunjingan manusia. Kenapa? Karena banyaknya keanehan-keanehan di klan yang mengaku cucu Nabi. Apa itu keanehannya? Keanehannya aneh ya nih. Mengaku cucu Nabi, tapi banyak merubah sejarah. Sejarah Indonesia dirubah. Sejarah NU dirubah. Pahlawan-pahlawan Indonesia diaku klan mereka. Cut Nyadin katanya itu dari klan Ba'lawi, dari Habib katanya. Pangeran Diponegoro katanya Habib. Ke semua pahlawan-pahlawan nasional itu diaku katanya itu Habib. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ini sudah ada catatan-catatan yang resmi. Kenapa mereka berani mengaku seperti itu? Apakah mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka lakukan ini nanti akan menjadi bola panas? Jadi ini suatu keanehan yang nyata. Aneh tapi nyata. Terus orang-orang yang terkemuka, yang berwibawa, yang punya pengikut, ditawari, diajak, mau diba'lawikan, mau dihabibkan. Subhanallah. Ini aneh, ini aneh. Ada apa di balik ini? Kenapa tidak hidup biasa saja? Kalau bisa ngaji, ngajar ngaji. Kalau bisa bertani, mengajar tani. Kalau bisa misalkan bela diri silat, mengajar silat.
Kalau misalkan bisa dagang, berdagang, kenapa nggak begitu? Ini malah ngutak-ngatik ke pemerintahan, membikin kuburan-kuburan, dibuka kuburan nggak ada orangnya, kuburan kosong. Terus ngadain juga peromakan, kuburan dipalsukan, kuburan orang Nusantara diaku kuburan Habib. Ini keanehan ini. Banyaknya keanehan-keanehan seperti ini, ya akhirnya mengakibatkan tanda tanya besar. Ada apa ini di balik ini? Tapi walaupun bagaimana, kesalahan para habaib ini sudah fatal di Nusantara ini. Sudah fatal. Dari keganasan mereka, dari akhlak mereka, dari berbicara mereka, dari kekasaran mereka, dari kepameran mereka, dari pemberikan nasab, pemberikan sejarah. Banyak sekali kesalahan mereka ini di Nusantara ini. Tapi walaupun bagaimana, tetap bangsa Nusantara adalah bangsa yang santun. Bangsa Nusantara adalah bangsa pemaaf. Bangsa Nusantara adalah bangsa perangkul. Pasti bangsa Nusantara tetap mencintainya, asal akui bahwa dia adalah bukan keturunan Nabi. Ini yang ironisnya, tetap mereka mengaku cucu Nabi. Kekeh. Bahkan mereka kesana sini, kemana, kemari, tiap daerah dikunjungi, memproklamirkan bahwa dia itu adalah tetap cucu Nabi. Terus mengadakan framing, awas ada pembegal nasab, awas ada anti habaib, awas ada pembenci keturunan Rasulullah. Siapa yang benci kepada keturunan Rasulullah? Jangankan kepada keturunan Rasulullah, kepada yang mengaku keturunan Rasulullah pun tidak benci. Tidak. Cuma ini hanya menelusuri, ingin tahu bahwa Habib Ba'alawi itu turun Nabi ataupun bukan, ditelusuri, ternyata bukan. Kalau masalah kebaikan, persatuan, kesatuan, saling hormat, menghormati, saling mencintai, tetap biasa saja, tidak ada perubahan. Tetap kita bersatu menuju ridha Allah. Cuma jangan ngaku cucu Nabi. Kalau memang benar, kekeh mengaku cucu Nabi, ya buktikan dengan kitab nasab, dengan kitab sejarah, dengan ahli filologi, dengan tes DNA, buktikan. Jangan mengaku cuma mengaku, justru malah marah, menyerang, ngamuk terhadap orang yang tidak mengakui keturunan Nabi. Ini bagaimana? Nyatakan dengan ilmiah. Jangan ini malah mengadakan framing. Dikatakan tidak cinta keturunan Rasul, membenci keturunan duri Rasul. Siapa yang benci? Sudah Al-Fakir katakan, jangankan kepada keturunan Rasulullah, kepada Habibun Ba'alawi yang cuma mengaku keturunan, tetap menghormati, menghargai. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau memang ingin mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bagus, silakan. Silakan. Ki Imaduddin membawa kitab, ya Ba'alawi pun bawa kitab. Jadi jangan gini, diajak musyawarah Kiai Imaduddin ya dengan para ahli filologi, dengan ahli tes DNA dan ahli sejarah. Diajak musyawarah nggak mau, malah ngeles gitu.
nggak mau datang, nggak mau. Tapi kalau di luaran bicaranya wah yang macam-macam. Jadi yang korban ini masyarakat awam. Masyarakat awam kan tidak mengerti, tidak tahu. Dikiranya benar aja Habib itu keturunan Rasulullah gitu. Ya Al-Fakir mengharapkan, ya semua ya sebangsa Al-Fakir mengharapkan, ya udah wasawirhum fil amr, musyawarah. Caranya ya dari Rabithah Alawiyah dan juga dari Terah Wali Songo berkumpul di satu tempat, disaksikan oleh para sepuh. Tentu di situ ada pemerintah dan disitulah musyawarah. Dan apapun hasilnya, ya kita tetap bersatu, menyatu. Jadi jangan malah diajak bersatu, diajak musyawarah tidak mau, malah ayo saling jelek menjelekkan, saling serang menyerang, itu tidak baik. Malu kita terhadap orang yang bukan Islam. Wah, ini katanya orang Islam lagi bertengkar nih. Jadi orang luar Islam itu ketawa, ngetawain kita. Kita yang dikatakan hadis, yang dikatakan Al-Quran, yang dikatakan halal, haram, kafir, dan berbagai macam. Tapi kita nyatanya ribut terus dengan sesama. Jadi masalah nasab ini jangan kita ributkan. Musyawarah lah. Kiai Haji Imaduddin menyatakan dengan kitab, menyatakan dengan ahli filologi, tes DNA segala macam lah. Itu sudah cukup. Kiai Haji Imaduddin membatalkan. Sekarang kalau memang tidak mau dibatalkan, bela lagi dengan kitab yang seimbang. Sehingga tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan para ahli itu patah. Dengan dalil yang dibawa oleh kalangan habaib udah selesai. Udah Al-Fakir katakan sekali lagi, apapun keputusannya akhirnya ya tetap kita bersatu. Karena walaupun Habib Bahlul itu bukan keturunan Rasulullah, no problem, tidak menjadi masalah apa-apa. Tetap kita sering menghormati. Cuman satu aja, jangan mengaku cucu Nabi. Kenapa? Ya jagalah kesucian nasab Rasulullah. Ya mendingan kalau kita ngaku cucu Nabi, akhlak kita baik. Tahu akhlak, tahu sopan santun, tahu menghargai orang, suka memuliakan orang. Ini kita sudah mengaku cucu Nabi, tapi akhlak kita bejat, akhlak kita rusak, tabiat kita rendah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita menodai kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo, perdebatan tentang nasab ini, ayo kita musyawarahkan. Jangan dihentikan. Jangan dihentikan. Karena kalau dihentikan tetap akan terus menyala. Musyawarahkan sampai selesai. Sampai selesai bagaimana? Ya sampai selesai Habib Bahlul itu adalah mengakui bukan keturunan Nabi, udah mengakui saja. Kalau memang tidak bisa membawa dalil, tidak bisa membawa bukti bahwa dia keturunan Nabi, ya syukur-syukur bisa membawakan bukti lah. Bisa membawa kita, bahwa bisa, atau misalkan tes DNA atau apapun lah. Ya lebih enak, berarti tidak ada mantan cucu Nabi di sini. Tapi seandainya terjadi adanya mantan cucu Nabi di Indonesia, di Nusantara, ya no problem, tidak jadi masalah. Karena sekali lagi Al-Fakir katakan ketinggian, kemuliaan di dalam Islam bukan karena nasab, tapi karena ketakwaan dan karena ilmu. Ketakwaan kepada Allah dan ketinggian ilmu, dan ilmu itu dipakai, itulah keistimewaan kemuliaan kita. Sekali lagi, ayo kita wujudkan, kita bereskan, kita musyawarahkan sampai tuntas, supaya tuntas. Karena kalau tidak tuntas, tidak beres, ini terus. Karena begini, dari klan Wali Songo itu
punya itikad kayak begini. Kalau saja para Habib klan Ba'alawi ini mengakui bahwa dia itu adalah bukan keturunan Rasulullah, karena dia tidak bisa membuktikan dengan dalil, tidak bisa membuktikan bahwa dia itu adalah keturunan Rasulullah, akui saja. Tapi kalau tidak mengakui, ya terah Wali Songo tidak akan berhenti sampai kapanpun, sampai klan Ba'alawi, sampai Habib Ba'alawi ini mengakui. Oleh karena itu, untuk kedamaian, untuk kenyamanan, untuk kebersatuan, penyatuan kita, udah akui saja. Dan sekali lagi, kalau tidak mau mengakui, bawa bukti, dalil, kitab, nasab, sejarah, dan sebagainya. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa katakan, bisa obrolkan. Ini adalah hanya ngobrol biasa saja. Ya, Al-Fakir mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Al-Fakir tidak ada tujuan arah ke situ. Al-Fakir pun banyak teman-teman dari kalangan Habib Ba'alawi, tapi kita tetap bersaudara, kita tetap baik-baik saja, kita tetap saling memuliakan. Ya, hanya itulah saja. Jadi akuilah bahwa antum adalah bukan dzurriyyah Rasul, tapi kita baik, tetap baik. Sudah Al-Fakir katakan bolak-balik, masalah nasab itu tidak begitu penting lah. Yang penting adalah ketakwaan kita. Yang penting adalah keilmuan kita. Ilmu dan ketakwaan, itulah yang menjadikan tolak ukur keistimewaan kemuliaan kita. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.